Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul anwar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala, kita pada hari ini masih diperkenankan untuk dapat berpuasa, dapat beribadah, dapat taat, terutama pada saat ini, hari ini kita berpuasa Ramadan, kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan asar, maghrib, isya, tarawih, terus ibadah dapat kita laksanakan pada hari ini dan malam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mencontohkan bagaimana puasa yang sempurna, bagaimana ibadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti beliau dalam segala halnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit akan menceritakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Karena sungguhnya begitu mulianya Al-Quran, maka mulia juga orang yang membacanya. Begitu hebatnya Al-Quran, maka akan menjadi hebat orang yang mentelaahnya, mengkajinya. Dalam kesempatan yang mulia ini, sedikit tentang orang-orang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi banyak mukjizat-mukjizat para nabi yang kita kenal, ya, sampai saat ini baru dibuka kembali kehebatan Nabi Sulaiman, ya, bisa menaklukkan, bisa mengatur angin, ya, menaklukkan jin dan lain sebagainya. Itu baru Nabi Sulaiman, ya. Begitupun juga nabi-nabi yang lain. Kita kenal ya, Nabi Isa sampai disembah dikarenakan mukjizatnya yang luar biasa. Ketahuilah, semua mukjizat para nabi itu jauh, ya, kalah dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling mulia, paling utama mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang mana ada saat ini bersama kita, ada di rumah-rumah kita, ya, ada di sekeliling kita. Maka itulah Al-Quran, yang mana Al-Quran langsung Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bertadarus kepada malaikat Jibril, ya, di bulan suci Ramadan. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita makladulah, ya, Ramadan dan Ramadan baca Qurannya sedikit, Ramadan dan Ramadan baca Qurannya jarang. Ya, kalau bisa, ya, sebagaimana yang telah kita ajarkan oleh orang tua kita, guru kita, ya, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jangan sampai datang. Jadi yang disalahkan bukan sibuk waktunya, yang disalahkan bukan orang tuanya, yang disalahkan bukan yang lainnya, salahkan diri kita kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Karena itu maksimalkan, kita niatkan, ya, di bulan suci Ramadan umur kita, waktu kita untuk ibadah. Ya, jangan kita sudah niatkan, ya, tahun ini harus sukses, makin untuk sekian, tahun ini harus untuk lebih lagi. Jangan, urusan dunia baik kita targetkan. Urusan akhirat pun kita targetkan, ya, biar kita bisa mencapai tujuan kita, ya, tujuan kita bisa sampai, ya, kita lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang, tahun-tahun yang sebelumnya. Sehingga tahun-tahun yang akan datang kita sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mari sudah sampaikan
sudah berapa puluh kali Ramadan sama kita. Ya, kalau yang macam Habib Ali sudah 40 kali Ramadan. Ya, kita mungkin ada yang 40, ada yang 60, ada yang 30 ya. Nah, kira-kira sudah belum merasakan Ramadan itu, ya, mungkin tidak seberapa yang kita rasakan. Oleh karena itu, terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Ya, semua ibadah. Ya, makanya kita harus niatkan. Ya, kita harus niatkan, kita fokuskan waktu kita di bulan suci Ramadan semuanya masruhun dan ibadah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang tidak lagi disibukkan dengan dunianya. Ya, yang sudah pensiun, yang sudah pegawainya santai, pekerjaannya santai, ya mereka tidak disibukkan dengan dunia. Ya. Ya. Maka beruntung mereka-mereka itu. Dan juga bagi mereka-mereka yang lagi disibukkan dengan pekerjaannya, dengan dunianya, maka aturlah dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi kita niatkan juga, umur saya sekian puluh tahun, umur 40 atau 50 tahun saya akan pensiun. Nah, gimana caranya? Ya aturlah dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga bukan umur yang sudah tua itu kita masih sibuk ngurusin dunia kita, tidak. Ya, kalau bisa umur kita sudah pensiun, umur sekian puluh tahun, 40, 50, itu sudah kita sibuk atau kita wakafkan umur kita, diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya orang-orang bagi mereka yang tahu akan keutamaan ibadah, apalagi bulan suci Ramadan, mereka kepengennya nak ibadah baik hidup ini, dan nak ngurusin dunia. Itu juga dirasakan oleh orang-orang yang sudah capek dengan dunia. Ya, aku capek sudah sekian puluh tahun ngurusin dunia, tidak maju-maju. Saya inilah ibadah malah berkurang. Oleh karena itu, maka tingkatkanlah, niatkanlah kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya, dan bulan-bulan yang lain secara umumnya untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berkenaan dengan membaca Al-Qur'an. Amr bin As, beliau adalah orang yang diwasiatkan, dipesankan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran setiap harinya 7 juz. Ya, 7 juz berarti, ya kalau 7 juz berarti 1 bulan hatam 7 kali hataman. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan bulan Ramadan itu. Ya, bulan Ramadan itu adalah hari-hari biasa. Ya, beliau menghatamkan 7 kali hataman. Di bulan suci Ramadan dia 1 hari 1 juz, atau 1 hari atau 2 hari dia 1 hari 1 hataman, atau 2 hari dia 1 hataman. Ini mereka adalah orang-orang yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu ucapannya beliau katakan, kullu ayatin fil Quran darajah fil jannah. Setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu derajat bagi orang yang membacanya di surga nanti. Jadi kira-kira ya kita ini siap belum untuk mendapatkan derajat di surga. Jadi maksudnya apa? Ya kita kalau yang membacanya dengan khusyuk, dengan baik, maka itu akan dapatkan derajat betul-betul di surga. Jadi 1 hari kita bisa menghatamkan 1 juz, ya 1 juz Al-Quran. Berarti berapa ribu, berapa puluh ribu huruf, dan juga tingkatan kita insyaallah tinggi juga dengan berkah membaca Al-Quran. Jadi jangan kita entengkan baca Al-Quran itu. Misbahun fi buyutikum, dan 1 huruf itu adalah lentera, lampu pelita di dalam rumah kita. Ya, jangan jadikan kata Nabi rumah kita bagaikan kuburan, tidak ada bacaannya. Kira-kira di kuburan tu ada yang ngaji dan nanti. Ya, di rumah di kuburan itu ada yang wiridan, tidak ada, sepi. Nah, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan juga, sepi, tidak ada auratnya, tidak ada zikirnya, tidak ada salawatannya. Ya, juga kaum muslimin salat sunnahnya di masjid. Ya, ibadahnya di masjid. Di rumahnya dia tidak gunakan untuk ibadah, salah juga. Gunakan di rumah kita juga untuk ibadah. Walaupun afdal juga membaca Al-Quran itu di masjid, tapi di rumah juga kita harus makmurkan dengan ibadah. Ya, juga termasuk membaca Al-Quran. Ya.
juga kalau ayahnya mengaji, ayahnya banyak baca Quran, ya, ayahnya sering khatam Quran di rumah, maka itu juga adalah pelajaran bagi anak-anaknya, pelajaran bagi keluarganya. Ya, kalau ayahnya tidak pernah nyentuh Quran, anaknya juga jauh juga dari Al-Quran. Ya. Jangan kita serahkan urusan pelajaran pendidikan anak-anak kita hanya kepada guru-guru Al-Quran saja, guru-guru agama saja, namun kita tidak pernah mencontohkan dan mengajarkannya. Jadi kalau kita mengajarkan sholat, maka selama anak itu sholat kita dapat pahala. Kalau umur anak itu sampai 60 tahun, 70 tahun, selama dia sholat kita dapat pahala. Ya, kita mengajarkan Al-Quran walaupun alif bata kita ajarkan, selama dia mengaji kita dapat pahala. Jadi jangan sampai kita serahkan uang pahala. Kalau loka duit ke anak juga. Kalau loka ada loka basah, anak kita kasihkan uang. Tapi loka pahala kita kasihkan uang, begitu baik sia-sia, rugi kita. Ya, jadi makanya Nabi Muhammad SAW dan para ulama itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Kenapa? Karena mereka mengajarkan ilmu, mengajarkan membaca Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan ini dan itu. Sehingga mereka selama orang yang belajar itu sholat ibadah, mereka tinggi derajat mereka. Nah, ini dan terutama adalah bagaimana keutamaan Nabi Muhammad SAW yang begitu agung, luar biasa derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kepengen demikian. Ya, walaupun kita ibadah kita tidak banyak, kita sudah banyak dapatkan pahala kiriman amal jariah. Ya, walaupun kita muda, ya kita sudah banyak amal ibadah kita dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin muda, ya, maka Allah semakin cinta kepada orang yang banyak amal ibadahnya. Jangan nunggu tuanya, agak pensiun baru banyak ibadah, jangan. Ya, semakin kita dah tahu ajar gimana kan? Nunggu muda nak tua, ajar tidak nunggu sebab. Ya, jadi perbanyaklah amal ibadah kita sehingga kita bisa mendapatkan cinta dan mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan senang kepada hambanya yang mana dia masih muda sudah rajin ibadah, yang mana masih kuat dia rajin ibadah, dia lagi kaya rajin ibadah, dia lagi sehat rajin ibadah. Itu Allah senang. Jangan sudah engkau kalau baru kalau aku kuat aku nak sholat banyak. Jangan. Kalau aku kaya masjid tu tiap bulan sekian. Jangan. Kalau dah buntu baru ngomong gitu, kalau dah susah lemah baru ngomong. Jangan. Allah senang kepada orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang kaya. Saat mereka jaya, mereka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan tambah berkah, rumah itu akan banyak baiknya, rumah itu dihadiri malaikat, rumah itu setan jauh darinya. Dan sebaliknya, rumah yang tidak terdengar Al-Quran, terdengar malah dangdutan, terdengar malah lagu-lagu pop, tidak ada baca Al-Qurannya, tidak ada wiridnya. Jadi wirid-wirid yang diajarkan, yang kita baca itu, ketahui itu sebagian dari Al-Quran. Jadi kalau kita tidak punya wirid, tidak ngaji, tidak baca wirid pula sudah, berarti jauhnya dari Al-Quran. Jadi apa? Setan lari. Kalau tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada terdengar daripada zikir-zikir Al-Quran, sebaliknya rumah itu tidak berkah, rumah itu jauh dari kebaikan, rumah itu malaikat tidak dekat, ya setan bersemayam. Nah, walaupun saat ini bulan suci Ramadan, setan tidak ada, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tambah mudah, ya. Nafsu-nafsu itu tambah hidup, ya, karena itu sudah biasa sudah. Jadi tinggal nafsu itu benar tinggal bergerak lagi dengan laparnya, dengan ini berkembang, kalau mengikuti tambah. Jadi dengan kita membaca Al-Quran di rumah kita akan menjadi baik. Ya. Dan juga suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bermimpi berjumpa kepada Allah. Ya, berjumpa kepada Allah, ya, bukan dalam bentuk wujud sesuatu, tidak. Ya. Tentu dia merasakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia berkata kepada, ya Allah, amal apakah yang afdal yang kau cintai, kau ridhoi? Maka
Maka Allah menjawab, bi kalami, dengan kalamku, dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ya. Kemudian beliau tanya lagi, Allah, apakah harus dengan paham atau tidak paham tidak apa-apa? Maka Allah menjawab, ya dengan paham ataupun tidak paham, maka itu juga merupakan amalan yang paling afdal. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran walaupun kita tidak paham dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan atau disampaikan oleh Imam Ghazali bahwasanya di dalam kitab Taurat disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Musa, bagaimana ya, menurutmu apabila ya, seseorang itu berjumpa dengan temannya, teman lamanya, konco lamanya, pasti dia akan tambah dekat. Nak lama-lama dia nak ngobrolnya, nak lama-lama ceritanya, tak cukup dengan tegak. Mesti duduk fikir dulu, lama kita dah ketemu. Ya, pasti dia akan tambah dekat, kemakin dekat teman-teman lama yang tadi dah lama dah ketemu. Tahuilah, ya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamku. Orang yang membaca Al-Quran adalah seolah-olah dia berdialog kepada aku, maka lebih afdal, lebih jauh lebih baik daripada orang yang pengen dekat dengan teman lama itu. Begitupun juga kalau ada, ketahuilah apabila seseorang temanmu itu mengirim surat sudah jauh lama, bulan tahun, dia mengirim surat, pasti suratnya itu akan dibaca, ya, lama dibaca, dicium-cium lah, kok baik kawan lama, ya, bahkan dibaca seberhuruf, lagi SMP, cek ini, ulangi terus. Ketahuilah kata Allah, ya, Al-Quran adalah kalamku, risalahku, suratku, disampaikan kepadamu. Itu lebih afdal daripada surat yang kau terima, yang kau dapatkan dari temanmu ataupun orang yang kau cintai. Makanya jangan sampai kita masih malas untuk membaca Al-Quran. Ya, dan juga baca Al-Quran juga harus dipaksa. Ya, karena nafsu manusia itu sukanya nak lama-lama baik. Ya, apalagi baca Quran ngantuk, dengan lagi mendengar ngantuk. Ya, baru sembang dengan ngomong, tapi giliran buka HP 2 jam dah terasa. Nah, ini harus dipaksa. Dan semua ibadah awalnya harus dipaksa. Kita malasnya nak solat 4 rakaat paksa kan. Madai. Ali lebih ahli baca, ya 4 rakaat kita baca, malah dipaksakan. Terawih nak 8 paksakan, harus. Takin namanya pakai hataman Quran, paksakan biar nafsu kita ini tunduk kepada lebih baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun juga Al-Quran, ya baru 3 lembar, kakeklah, tambah lagi 2 lembar, udah 5 lembar, tambah lagi 2 lembar, 7 lembar. Sama lama paksakan sampai 1 juz. Nah, sudah bisa lama-lama, bisa tonton 1 juz bisa. Ya, paksakan lagi. Pas asar haji lagi 1 juz setengah. Paksa terus. Nah, lama-lama kalau sudah dipaksa, ya maka akan mudah nurut nafsu itu pada kita. Jadi, makanya begitu pun juga dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, "Iqra'il Qur'an ma nahaka, fa in lam yanhaka falasta taqra'uhu." Bacalah Al-Quran itu, apa-apa yang kau tahu itu larangan-larangan. Ya, larangan meninggalkan sholat, larangan tidak boleh mendekati perzinahan, larangan tidak boleh tidak mengikuti imam. Ya. Bacalah Al-Quran dan apa yang di situ ada larangan-larangannya. Kalau engkau tidak bisa mengamalkannya, maka engkau berarti belum baca Quran berarti. Ya, kita masih malas sholat, berarti cuma lama ini baca Quran. Inna sholatan hanal fahsya wal munkar. Ada dalam Al-Quran kita baca. Ya, banyak dalam Al-Quran tentang sholat. Maka kalau kita belum bisa meninggalkannya, apa yang ada di dalam Al-Quran berarti sama seperti kita tidak membaca Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran itu banyak cerita-cerita, ya, banyak ancaman-ancaman, banyak perintah-perintah. Ya, kita yang baca ini kadang-kadang her-her, Allah
bagus ya, tahu-tahunya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala laknatullah 'alal kadhibin, ala laknatullah 'alal zalimin. Ya. Tak terasa kita yang membaca itu kita pun dapatkan laknat itu. Kenapa? Kita yang galak berbohong. Kita yang galak zalim. Makanya kam min dalil Quran wal Quran ya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran itu melaknat dia tidak terasa. Maka jauhkan, jangan sampai kita suka berbohong. Ya. Kami tiap hari berbohong. Kita tak bisa tak kami ni jualin mulu dia harus sebut kita ngomong. Harap kalau sudah mau itu. Kalau tak boleh tetap tak boleh itulah. Walaupun nak mulu, nak belum, nak apa tak boleh. Ya. Kalau kami ni di pasar, ya. Harus kita ngomong. Tak boleh. Kita ngomong boleh tapi tak boleh bohong. Ya. Boleh ngomong bohong itu. Kenapa? Kalau kita membaca Al-Quran, kita mendapat laknat dari Al-Quran. Ya. Kita kalau berbuat zalim, ya, zalim sama pedagang, pembeli, zalim sama teman, zalim sama tetangga dan seterusnya. Kita baca Al-Quran, kita berarti kita yang mendapatkan laknat. Ya. Karena ya, kenapa? Karena kita telah berbuat zalim. Ya. Dan itulah. Jadi hati-hati juga. Al-Quran ini adalah sumber tadi, sumber hukum Islam, ya. Sumber daripada segala kebaikan, sumber perintah, sumber larangan, semuanya ya, ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini adalah kitab suci, mukjizat yang paling utama, yang mulia, yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita basing-basing dengan Al-Quran. Jadi kembali di bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran, ya. Turunkannya Al-Quran. Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril Al-Quran, maka kita pun harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita yang mau mengumpulkan amal pahala yang banyak, maka beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, di antaranya membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, atau itu pun Imam Ali juga pernah mengatakan, bahwa sebenarnya siapa yang membaca Al-Quran di saat dia sholat, ya, maka pahalanya paling besar itu di saat kita sholat. Makanya kita sholat itu jangan dawam istiqomah kulhu malak anas, ya. Tiap hari itu ada terus, ya. Karena sesungguhnya pahala yang paling besar membaca Al-Quran itu di saat kita sholat, ya. Baca, dan kalau kita DWA jangan jadi imam, ya. Masuk jadi imam baca Yasin, lagi galau, butuh galau, belakang tu, jangan, ya. Di saat kita sendiri, saat kita di malam hari sholat sunnah, sholat tahajud dan seterusnya, baca surah yang panjang. Kata Imam Ali, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran di saat dia sholat, maka satu huruf dia 100 pahala. Ya, kita membaca misalkan Alam Nashrah alif 100 pahala, ya, lam 100 pahala, dan mim 100 pahala. Nashrah itu jadi Alam Nashrah sudah mungkin berpuluh-puluh ribu pahala ada kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran di saat kita sholat. Jadi jangan kita dawam terus langganan sama Qul Falaq An-Nas, walaupun afdol, mulia, tapi kalau bisa yang panjang, biar dapat pahala yang banyak. Ya, kenapa umur umat kita, umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek? Ya, makanya 60 sampai 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan kita panjang bersama umat kita, amin. Ya, sampai kita bisa ibadah yang banyak, sampai kita bisa melaksanakan kewajiban kita, sampai kita bisa ini dan semuanya. Ya, kita sudah bagus ya lah, apalah kita meninggal, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. 101 huruf 100 pahala, ya. Dan kata Imam Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan dia dalam keadaan, dan barang siapa membaca Al-Quran dan dia saat duduk, jadi sholat berdiri 100, sholat duduk 50, satu sholat, satu hurufnya. Dan siapa baca Al-Quran di luar sholat, dia dalam keadaan berwudu 25 satu huruf. Dan begitu pun membaca Al-Quran tidak pakai wudu, saya ngapal. Ketika ini baca ini batuha. Dia membaca Al-Quran tanpa wudu di luar sholat, satu hurufnya 10 pahala. Nah, tinggal pilih. Nah, kita ini mau pahala yang banyak, mau tingkat derajat kita tinggi dan seterusnya, maka tinggal
tinggal kita telah ya mikirnya dan mengamalkannya. Jadi kita diberikan akal untuk kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang terbaik, mana yang fadal, mana yang afdol, ya. Mana yang bagus, ada yang lebih bagus, ya. Maka kita akan tentu mengamalkan yang lebih baik, yang lebih afdol. Dan mungkin kita masih belum, masih ada yang belum mengamalkan dawam sehari 1 juz, ataupun kita masih belum mendawamkan sholat duha, ataupun kita masih pada yang belum mendawamkan wirid-wiridan, ataupun kita masih belum mendawamkan kita berbuat baik kepada anak istri kita. Ya, jadi semua yang amalan-amalan yang sunnah itu ya harus kita lakukan. Itulah manfaat daripada Allah berikan umur kita yang panjang. Ya. Manfaatnya dia kita bisa mengamalkan semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Buat apa umur panjang tapi tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah sholat malam, tidak pernah sholat duha, tidak pernah mengaji banyak, tidak pernah menghatam Al-Quran. Buat apa? Ya. Fungsi Allah panjangkan umur itu biar kita bisa mengamalkan semua syariat yang dibawa oleh Nabi, semua sunnah yang dicontohkan, yang diamal, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kita belum pernah misalkan kita sholat malam dawam, ya, hanya sekali-sekali, maka dawamkan. Ya. Mungkin kita belum pernah pakai siwak selama umur itu, maka pakilah. Jadi upayakan kita umur kita ini untuk mengamalkan semua sunnah-sunnah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini akan sampaikan tentang adab-adab di saat membaca Al-Quran. Ada beberapa adab yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan yang pertama adabnya adalah fi halil qari. Di saat seseorang itu membaca Al-Quran, maka hendaknya dia beradab tentunya dengan berwudu, ya. Dan dia dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan dia menghormati membaca Al-Qurannya. Kadang kita kan masih basing-basing baca Quran tadi. Ya, dikatakan oleh Imam Ghazali seperti kita berada di hadapan guru kita. Gimana kita di hadapan guru? Ada menunjuk ke kaki atau kita nguling apa tidak kan? Tentu dengan adabnya. Ya, bisa dengan duduk, ya, duduk seperti biasa ataupun duduk orang tahiyat akhir. Ya, pokoknya duduknya dengan baik, dengan sopan. Itu adab di saat kita membaca Al-Quran. Ya. Biar apa? Biar kita mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Tentu yang paling afdal di saat kita berdiri sholat, kita membaca Al-Quran. Dan juga yang afdal juga membacanya di masjid. Masjid bukan untuk tidur tidur rumah masjid. Bukan untuk tidur. Kita etikaf capek tidak apa, ya. Tapi gunakan untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita ada yang belum pernah baca Al-Quran di masjid, maka bacalah Al-Quran di masjid, ya. Dan juga walaupun kita membaca Al-Quran boleh dalam keadaan miring, ya, kita lagi di kasur kita, ya, tentu menghafal, ya, baca Al-Quran saat kita tiduran tentu dengan menghafal boleh juga. Itu dalam keadaan kita. Tapi kalau keadaan biasa itu harus duduk dengan baik, tadi dengan sempurna, pakai siwak dan lain sebagainya. Itulah di antara duduk keadaan kita membaca Al-Quran dengan baik. Jangan jadi Al-Quran jangan sampai kita buat biasa sama dengan duduk di atas di depan barisan sama dengan gemalun gitu. Quran duduk sama dengan gemalunnya, dekat gemalun di dua. Jadi kalau bisa dipakai bantal, tadi menghadap kiblat dengan sebaik-baiknya, sehingga akan merasakan manfaat membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah dengan kadar membaca Al-Quran itu, ya, dengan ditarget membaca Al-Quran itu. Ada yang membaca Al-Quran hari-hari biasa, saya belajar membaca Al-Quran
lomba, jadilah target. Jangan sampai basing-basing deh. Penting baca ini, bukan baca-baca biasa. Muliakan diri kita ini, muliakan rohani kita ini, muliakan jasmani kita ini dengan amal baik. Muliakan lidah mulut kita ini dengan baca Al-Quran. Jadi dengan harus ada target. Baca Al-Quran. Jadilah hari ini boleh sejus. Hari biasa, jangan hari Ramadan. Ramadan selambang malu. Ramadan selambang malu. Ramadan harus lebih. Seperti Imam Abu Hanifah, beliau menghatamkan Al-Quran hari-hari biasanya. Beliau per 3 hari Ramadan 1 hari saya khatam Al-Quran. Imam Syafi'i, beliau dalam riwayat beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan suci Ramadan itu, semuanya dalam keadaan sholat. Kan? Amalan yang paling mulia hatamnya 60 kali. Kan kita masih tadilah qul huwallahu ahad sholatnya. Jadi itu Imam Syafi'i. Imam Malik lain lagi. Imam Malik biasanya dia orang pakar hadis. Imam Malik, beliau pakar hadis, beliau tukang mengajarkan mazhab tentunya. Dan kalau bulan suci Ramadan libur, tidak ngajar dulu, majlis libur. Kemudian beliau tidak baca hadis dulu. Kenapa? Beliau fokuskan semuanya untuk baca Quran. Kita gimana nih? Libur dah habis dah. Ustaz pastaran Ustaz, Ustaz gawe Ustaz, ini ada nota. Yang cuma saya nak nota-nota tu lah kita ya. Beliau liburkan untuk baca Quran. Mudah-mudahan kita mentargetkan dalam membaca Al-Quran kita khususnya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya yaitu adabnya Alkitabah. Disunahkan untuk mencatat Al-Quran. Jadi kita jangan yang baca baik Quran, yang baikkan baik Quran, sunnah juga mencatat. Makanya ulama-ulama dahulu mereka punya Al-Quran catatan mereka sendiri. Dan tentu dengan baik, dengan bagus catatannya. Dan juga ulama-ulama dulu mereka punya Al-Quran sendiri dengan catatan. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah dapatkan taufik hidayah untuk mencatat Al-Quran. Kecuali orang yang mendapatkan taufik hidayah untuk mencatat Al-Quran. Jadi upayakan kita belajar untuk memuliakan tangan kita, anggota tubuh kita dengan membaca Al-Quran dan mencatat Al-Quran. Dan juga ada bahasa binakan beralamat juga tidak apa-apa dengan menandai merah dalam tulisan Al-Quran untuk memberi tanda dan untuk juga bagus dalam tulisan Al-Quran. Makanya di Al-Quran kita ada tanda merah tengah-tengah itu, tidak apa-apa untuk beri tanda. Jadi kalau bisa kita tulis Al-Quran itu. Diriwayatkan bahwasanya Sultan Mahmud Ad-Darudin yang pertama, beliau punya Al-Quran sendiri, catatan di tangannya. Beliau punya Mukhtasar Ihya, catatan tangannya. Tentu para ulama-ulama jauh lebih daripada itu. Adab yang berikutnya adalah tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil, sunnahkan kita dengan tartil, dengan baik, dengan bagus. Tartil sini biar kita mudah untuk paham, sedikit-sedikit paham. Makanya kita diberikan umur panjang ini biar kita mentelaah makna-makna Al-Quran. Madai umur kita sudah 60 sudah pernah buka terjemahan Al-Quran. Apa arti waduhan? Aku tidak pernah. Apa arti alam nasional? Dan tidak pernah buka terjemahan. Jangan. Kalau bisa kita pahami mana terjemahan Al-Quran minimal ataupun tafsirnya. Kalau kita awam kita terjemah dulu. Apa arti tabatnya dan tak tahu ni aku memang coba harus kita pun membaca dengan tartil itu biar kita sedikit-sedikit memahami arti-arti Al-Quran dan juga tafsiran-tafsiran Al-Quran. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Ibn Abbas, beliau mengatakan bahwasanya sekiranya saya membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran dengan
secara tartil lebih saya sukai daripada saya membaca sebagian daripada Al-Quran. Jadi banyak-banyak tak paham juga, lebih baik 2 surah pun jadilah lebih baik bagi saya. Itu pun juga lebih baik saya membaca surah Iza Zulzilah dan Al-Qari'ah dengan tadabbur, lebih saya sukai baca surah Baqarah dan Imran. Baqarah beda 3 juz ya. Ali Imran sejuz ya, setengah juz. Ya, baca Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah lebih bagus, lebih baik saya sukai kata beliau. Makanya harus dikit-dikit kita pahami Al-Quran biar kita mendapatkan rahasia daripada Al-Quran. Ya. Ya, Quran ada sama kita, tapi kita tidak mendapatkan keutamaannya. Dapat keutamaannya juga tidak banyak, sedikit. Ya, sama baik sama dengan budak aku nyimpen baik. Sama baik dengan budak kecil nyimpen itu. Baik kami macam juz 30 ya. Anak-anak kita budak kecil-kecil juz 30 galau. Kami macam ya lembar main lagi budak muda macam galau. Apa kelebihan gitu? Tadi kita belajar paham dikit-dikit ya. Nah ini kelebihan gitu. Jadi sunnah baca dengan tartil, dengan rapi, lambat-lambat daripada cepat-cepat ya. Dan kita tidak bisa memahami daripada Al-Quran itu ya. Kita tahu ini surah apa, juz berapa. Jangan sampai tak tahu surah, tak tahu kita akan mencoba ini. Nah, Allah juz berapa tak tahu. Tidak dapatkan keberkahan ya. Sedikit kita dapat keberkahannya. Al-Quran itu megangnya sudah berkah, lihatnya sudah berkah, ciumnya sudah berkah. Apalagi kita taruh dalam hati kita. Dia juga dikatakan oleh ulama, ulama bahasanya tanda bahwa Allah itu cinta, Rasul itu sayang sama kita. Bagaimana cinta kita dengan Al-Quran? Kalau kita cinta dengan Al-Quran, kagum dengan Al-Quran, berarti Allah sayang sama kita, Allah cinta kepada kita, Nabi cinta kepada kita. Kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran, tidak merasa kagum dengan Al-Quran, berarti sudah Allah tidak sayang, Nabi tidak sayang sama kita. Jadikan Al-Quran itu dalam hati kita ya, biar kita ada cahaya di dalam hati kita ya. Jangan hati kita cinta ini, cinta itu ya, tidak datangkan manfaat cinta itu ya, cinta dunia. Allah tidak sayang, tidak senang dunia, kita cinta ini ya. Dan yang berikutnya adab terhadap Al-Quran itu al-buka ya. Sunnah juga kita menangis di saat membaca Al-Quran ya, sunnah menangis. Selama tidak menangis ya, apalah dia nangis kan aku tidak ngerti nama itu lah. Salah itu kita tidak ngerti. Baca terjemahnya tadi ya. Belajar kata Nabi ya. Betul Al-Quran wabuku, baca Al-Quran dan nangislah kalian. Fa'ilam tabkut fatabakau. Kalau tidak bisa menangis maka pura-pura menangis dulu biar kita bisa menangis dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam hal yang sedih. Fa'idha qara'tumuhu fatahazan. Kalau kalian mendapatkan cerita-cerita sedih, laknat azab angin ya, nangislah di situ. Mana kalau aku dapat azab, aku disiksa dengan Allah Subhanahu kesalahan, nangislah di situ. Jadi Al-Quran pun sunnahnya kita menangis kalau ada perihal tentang azab, tentang siksaan, tentang laknat, nangislah di situ. Ya, tak perlu cari di Google itu apa ya ayat yang tentang azab, tentang siksa, dan yang takut biar kita menangis. Karena itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tidak bisa nangis, ecek-ecek nangis dulu biar kita bisa menangis ya. Juga diceritakan oleh Saleh Al-Muri, beliau mengatakan qira'atul Quran ala Rasulillah bil manam. Saya bermimpi ketemu Nabi dan saya baca di hadapan Nabi. Nabi sudah meninggal ya, saya bermimpi Nabi dan baca Quran di hadapan Nabi. Akhirnya beliau mengatakan, ya Saleh, hadhil qira'ah, ini wahai Saleh, ini bacaanmu sudah bagus. Fa'inal buka, mana tangisannya? Tak ada nangis, tak ada tangisannya. Ya kalau kita lihat, kami hati batunya, tak
nangis ya. Jadi harus ada tangisan, harus ada kesedihan. Minimal sedih kan? Kalau kita dalam hati kita sedih, takut dengan azab, takut dengan siksa, takut dengan api neraka. Kata Nabi, ainal buka, mana tangisan kau? Jadi di balik bacaan Al-Quran yang ada pahalanya yang luar biasa, kita dianjurkan juga untuk menangis di saat kita membaca Al-Quran. Jangan Allah baik. Itu azab itu tidak takut atau. Jadi biar kita tahu ada sunnah untuk menangis kita di saat membaca Al-Quran. Makanya juga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Idza qara'tum sajdah subhana", apabila kalian membaca surah sajdah, pada takjil lebih sujud, jangan langsung cepat-cepat sujud. Sujud apa itu? Sujud tilawah, hatta tarku, nangislah dulu. Ya, situ ada tentang perihal untuk azab dan siksaan. Nangislah dulu. Ya. Biar kita mendapatkan keutamaan orang yang menangis dengan Al-Quran, takut dengan azab yang diceritakan dalam Al-Quran, takut tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya yaitu ayat ayat. Untuk adabnya untuk memperhatikan ayat demi ayat itu. Kalau ada ayat perintah sujud sahwi, sujud. Ya. Kalau ada ayat tentang tentang nikmat, syukur. Ya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat tentang azab, tangis, bertawuz, minta perlindungan kepada Allah. Ada ayat tentang nikmat, kita minta kepada Allah nikmat tersebut. Kita memperhatikan apa yang ada yang kita baca itu apa. Ya, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka perbaharuilah, bersyukurlah. Alhamdulillah. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ada sujud tilawah, kharru sujadan wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun. Maka sujud tilawah, ya. Yang dasar tak pernah kami yang sujud apa itu sujud tilawah itu. Nah, belajar, ya. Pertama melo-melo jadi makmum melo baik. Imam sujud gitu. Hanya dia jadi sujud. Oh itu sujud tilawah. Sujud tatkala ada anjuran untuk sujud, ya. Maka sujud gitu ya. Dan surah Iqra pun tatkala kita membaca surah Iqra, ya itu ada sujud tilawahnya. Maka belajar kita baca itu dan kita sujud. Baca apa Ustaz? Nah, belajar cari di media tentang bacaan saat sujud tilawah. Iya, pertama susah, jika kita belajar insyaallah bisa, ya. Dan juga ada doa-doanya, bacalah doa tersebut. Ya. Dan adab yang berikutnya, singkat baik, adab yang berikutnya yaitu ayaqul bi muqtadi qiraatihi, dalam memulai dari saat kita membaca Al-Quran dengan ta'awuz, dengan bismillah, ya. Dengan berlindung kepada Allah dari syaitan, ya, biar syaitan jauh pada kita. Ya. Jadi mau membaca, ya, adabnya dengan membaca ta'awuz. Adapun di saat kita pertengahan Al-Quran baca, ya baca ta'awuz baik, tidak usah pakai bismillah di awal. Kalau bismillah itu di awal surah. Ya, kalau nak baca juga tidak apa-apa, tapi adabnya tidak usah di tengah-tengah itu. Apalagi surah Bara'ah, ya. Surah Al-Bara'ah tidak boleh membaca bismillah, ya. Kalau kita baca bismillah, maka jangan baca bismillah, ya. Itu adabnya. Dan berikutnya adalah bil jahri bil Quran. Adab juga membaca Al-Quran itu dengan kuat. Ya, minimal diri kita mendengarnya. Jangan cak kebiasaan. Ada dengaran. Iya. Ini kita ada dengaran, apalagi orang lain. Ya. Dan juga orang lain juga jangan sampai kuat-kuatnya ganggu. Ya, ganggu yang lainnya. Ya, harus bacanya itu adabnya dengan membaca kuat. Ya. Dan lantang. Jangan bahasa Inggris pasai, baca Quran dia 5-5, ya. Paham hebat urusan dunia dan bodoh dengan urusan akhirat. Dia baca bahasa Jepang Mandarin pasai, baca Quran dia 5-5, tak boleh.
sunnahnya kita baca dengan fasih, dengan jelas ya. Bahkan ya dianjurkan juga, ada anjuran untuk membaca dengan belagu. Belagu-lagu. Jangan pula berlebihan nak belanggang-langgang itu belanggang jauh pula, jangan dia. Maksudnya biar enak kita nak membacanya. Yang dengar juga enak ya. Jangan nak baca lagu, dah suaranya dah jelas, dah lemahnya sudah ya. Dan itulah menjadi dalil orang yang membaca Al-Quran yang belagu-lagu itu ya. Itu dalilnya. Dan juga tidak bagus bagi perempuan. Perempuan kan suaranya adalah aurat. Itu tidak dianjurkan untuk bacanya kuat, apalagi nak pakai belagu-belagu di depan orang lain. Tidak bagus ya. Yang berikutnya itu tahsinul qiraah ya, bertartiliha bertartiliha as-sawab min ghairi tabtidi', dan membacanya dengan bagus, dengan suara yang bagus. Kalau kita punya suara bagus maka bacalah dengan suara yang bagus itu. Suara kita seperti korek halus, habis itu bacalah dengan Al-Quran dengan bagusnya ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan ya, Zainul Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, dan golongan kami orang yang tidak bernada dalam baca Al-Quran. Maksudnya anjuran untuk kita membaca Al-Quran dengan lagu jangan bagus-bagus baik, kalau tidak lemah jangan ya. Mudah-mudahan Allah SWT dapat menjadi memberikan keberkahan buat kita. Allah SWT baguskan hari-hari kita dengan bulan suci Ramadan. Allah terima ibadah kita, Allah terima sholat kita, Allah terima ngaji kita, Allah terima sedekah kita dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan pada tahun ini. InsyaAllah tahun depan bisa lebih baik insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai pada Ramadan yang akan datang. Dan kita keluar dari Ramadan ini kecuali kita mendapatkan semua keberkahan Ramadan, semua keindahan Ramadan, semua keutamaan bulan suci Ramadan, terutama dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saja terbaik-baikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya